Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, yang selalu saya jadikan sandaran hati, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang saya banggakan seluruh pengurus Front Pembela Islam yang telah hadir di dalam majelis ini. Semoga kita semua dapat membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa kumpulnya kita di dalam majlis ini menjadi jalan ridha dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan Allah. Ada di malam hari ini kita merayakan kelahiran baginda tercinta Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tiada banding, entah perangainya, akhlaknya, tutur katanya. Nabi yang penuh kemuliaan sejak sebelum wujud di atas muka bumi, hadirin. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam Maulid Sintudurar, beliau mengatakan, wa ala dzatihi syarifah, bahwasanya zatiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah wujudnya dalam penuh keadaan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, sebelum wujud di atas muka bumi sudah mulia, sehingga saat itu berbentuk bagai cahaya yang memang diambil daripada sebagian cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Maulid tiba, hadirin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai beliau mengatakan, fasubhanahu wa ta'ala min malikin nawjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adama min at-tin al-lazib wa 'arada fakhrahu 'ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya'i wa akramul habaib. Ini percakapan, hadirin, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-asya. Allah subhanahu wa ta'ala membawa sebagian daripada cahaya itu, ditunjukkan kepada seluruh al-asya. Saya dapat dari saya punya guru, al-asya di sini diartikan bukan hanya malaikat, karena sebagian ada daripada muhaddisin mereka mengartikan al-asya adalah malaikat. Tapi dikatakan oleh saya punya guru, beliau mengatakan bahwa al-asya di sini bukan hanya malaikat, tapi segala sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum wujudnya Adam alaihissalam. Sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala disodorkan, hadirin. Ejutwaki, epaneraki, ini cahaya, ini zat, ditunjukkan kepada mereka. Seraya mereka mengatakan, ya Allah, itu cahaya siapa? Itu zatiyah siapa begitu mulianya sampai engkau pamerkan kepada kami? Sehingga percakapan ini berkelanjutan sampai wujudnya Adam, sampai wujudnya Nuh,
sampai wujudnya Musa, Ibrahim, Isa, hadirin rahimakumullah. Makanya dikatakan dalam hadis tersebut yang disebutkan juga oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, qila huwa Adam. Mereka menebak, ya Allah, cahaya itu apakah cahaya Adam? Maka Allah Ta'ala katakan bahkan Adam mendapatkan sababiyah dari itu cahaya, mendapatkan percikan cahaya. Bihi uniluhu a'lal maratib. Adam menjadi orang yang tinggi karena sebab cahaya ini, karena sebab zat ini. Sampai kepada Nuh begitu diselamatkan daripada bencananya karena sebab cahaya itu. Seluruh daripada para anbiya mendapatkan sababiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas hadirin, kalau kita kumpul bersama-sama senantiasa keluarkan biaya yang besar, hilangkan waktu yang banyak, luangkan tenaga yang banyak untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad, itu pantas. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sejak zatnya saja itu sudah penuh dengan kemuliaan. Belum lagi ada di dunia hadirin. Ki kilo ekaran ketunya sarang Allah Subhanahu wa taala. Ki badai hadratillah, masih dalam keadaan zatiyah, masih dalam keadaan bercahaya, hadirin rahimakumullah. Allah taala sudah bangga-banggakan. Summa aradahu urida alal asya. Ketika ditujukan kepada asya, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebanggaannya terhadap cahaya ini, hadirin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselenggarakan untuk benar-benar memanfaatkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah untuk dapat masuk ke hadratillah, agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab segala sesuatu tanpa melewati pintunya mustahil untuk bisa masuk ke dalamnya, hadirin. Kita untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala butuh lewat satu pintu, yaitu pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu bagi kita untuk mengenalnya, sehingga dikaranglah diba, dikaranglah burdah, dikaranglah barzanji, syaraful anam, simtud duror, agar kita kenal kepada Nabi Muhammad, ngikuti Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang dirinya sangat banyak sekali, hadirin rahimakumullah. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuan, pimpinan dari seluruh anak Adam, gak sombong sedikit pun, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Bahkan Adam dan seluruh yang di bawahnya Adam nanti akan berburu-buru untuk berbondong-bondong menuju kepada aku, tapi aku tidak sombong sedikit pun. Inilah hadirin, kita punya Nabi mulia sejak sebelum wujud ada di atas bumi. Begitu lahir hadirin, yang dikatakan oleh ulama, ada yang bilang lahirnya itu tanggal 9, ada yang bilang sebagian ulama alal masyhur tanggal 12, tanggal 12 Rabiul Awal, di saat menjelang fajar dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tetap tunjukkan kemuliaannya. Sejak lahir Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai tampakkan. Bahkan sejak berada di dalam kandungan ibunya, hadirin, sejak berada di dalam perut ibunya, Nabi Muhammad kemuliaannya sudah tampak. Begitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dikatakan oleh Syafa', bahwasanya Syafa' telah mengatakan tempat kelahiran Nabi Muhammad saat itu dipenuhi dengan cahaya, sehingga aku tidak dapat memandang apapun, kata Syafa'. Syafa' ini adalah ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, yang riwayat mengatakan Syafa' ini nututi atau adrak atau mencakup atau hadir di masa hidup Nabi Muhammad
sehingga mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Apa kata Syafa? Beliau mengatakan, demi Allah, begitu cahaya itu semakin memudar, menghilang, aku temukan bayi itu dalam keadaan menunjuk jari telunjuknya ke langit. Hadirin. Bahkan aku pandang matanya bercelak. Hadirin rahimakumullah, tali pusarnya telah terputus. Bahkan maaf, kelamin daripada Nabi Muhammad sudah dalam keadaan terhitam. Dan aku dengar sendiri, kata Syafa, lisan mungilnya itu, lisan kecilnya itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebagian kecil daripada bentuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah pun muliakan, hadirin. Allah pun menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sangat takzim kepada Rasulullah. Bahkan saat Allah subhanahu wa ta'ala memanggil para anbiya'nya, kita baca Al-Quran tuh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala panggil Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, engkau dengan istrimu tinggal di dalam surga. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Ya Musa anallah, hei Musa, aku adalah Allah. Dipanggil namanya langsung, hadirin rahimakumullah. Khusus untuk Nabi kita, Nabi kecintaan kita, Sayyiduna Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk menyebut namanya, hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala panggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Disebut sifat yang bersejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bentuk takriman wa tashrifan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, hadirin, Allah gak sebut panggil-panggil namanya, tidak. Tapi Allah Ta'ala panggil dengan pangkat yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan anbiya yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, ini fungsinya maulid itu seperti itu. Jadi panjenengan mohon hadir dak ke pengajian, hadir dak ke maulodan, fokus pertama kali teroninga sejarah hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa, hadirin rahimakumullah? Mon panjenengan semakin kenal dak ke Nabi Muhammad, semakin tahu dak ke sejarah Nabi Muhammad, semakin oning dak ke sejarah Nabi Muhammad, maka panjenengan bakal semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Hadirin, mon menasani ka ampun cinta dengan Nabi Muhammad, pasti gerak badannya akan membuktikan cintanya, hadirin rahimakumullah. Selalu apa aja ngah todus amarga ampun cinta dengan Nabi Muhammad. Semuka aurat todus, hadirin, amarga apa? Nabi Muhammad alarang. Seorang suami akan memberikan haknya, istri memberikan haknya, anak memberikan haknya ketika dia kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi taklim, fungsi majelis taklim, pengajian, fungsi maulid diadakan. Itu tujuannya untuk agar kita semakin dalam kenal kepada Nabi Muhammad, sehingga kita tidak salah dalam mentafsirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat itu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau para nabi itu dibandingkannya dengan umatnya masing-masing. Adam tengki ilmuna mone bandingake kelaban ummatah. Idris, Nuh, Hud tengki ilmuna mone bandingake sareng ummatah. Khusus Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan umatnya, hadirin. Khusus Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad perbandingannya adalah kepada para anbiya, hadirin. Nabi Muhammad dibandingkan akhlaknya, perangainya, khuluknya, khalqnya, semuanya bisa dibandingkan dengan para anbiya. Untuk umatnya, lo mungkin, hadirin rahimakumullah. Lo bakal dapat. Amar kenapa? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmi wala karami. Al-Imam Al-Busiri ampun ada buagi badai dalam
Maulid Burdah hadirin rahimakumullah. Faqan nabiyin. Nabi Muhammad paling tengki lah. Nyalad ke para nabi hadirin rahimakumullah. Mulai daripada Adam sampai kepada Isa, ditotal-total, diperinci-perinci, diteliti, ternyata tetap ada di bawah Nabi Muhammad SAW. Yusuf yang dikatakan ketampanannya luar biasa, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad tidak ada seujung kukunya hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad hadirin, kalau bisa ketampanannya melahirkan fitnah seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan di masa Yusuf. Sampai ada perempuan yang ngajak tidak senonoh kepada Yusuf, ditarik baju belakangnya, kemudian untuk diajak berbuat hal yang tidak-tidak, kemudian melahirkan perempuan-perempuan yang menjalankan pisau di jari jemarinya. Tapi ketampanan Nabi Muhammad tidak sampai di situ hadirin rahimakumullah. Tidak melahirkan hal yang sedemikian. Ketampanan Nabi Muhammad melahirkan ketenangan, melahirkan kewibawaan, kesenangan, kebahagiaan bagi siapapun yang memandangnya hadirin rahimakumullah. Sampai seorang perempuan ketika ditinggal mati bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya, begitu diusai melewati rombongan daripada peperangan, Nabi Muhammad dikabarkan oleh sahabat-sahabat, "Hei sahabiyah, suamimu meninggal, aina Rasulullah." "Hei sahabiyah, anakmu meninggal, aina Rasulullah." "Hei sahabiyah, bapakmu meninggal, aina Rasulullah." "Hei sahabiyah, anak laki-lakimu meninggal, aina Rasulullah." Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad hadirin hadirat rahimakumullah, langsung seketika itu juga perempuan itu berteriak di hadapan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'dak jalal ya Rasulullah." Ya Rasul, segala musibah setelah aku memandang wajah indahmu, setelah aku memandang wajah tampanmu, setelah aku memandang wajah yang menyejukkanmu ya Rasulullah, jalal seketika, hilang ya Rasul. Sedih ditinggal mati bapak, sedih ditinggal mati suami, sedih ditinggal mati anak laki-lakinya, saudaraku, bahkan semuanya tidak terasa Rasulullah, karena sebab aku usai memandang wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita sudah Nabi paling afdalnya Nabi. Alal itlaqi, sepakat semuanya bahwa kita punya Nabi itu paling afdalnya Nabi. Sehingga saat kita itu mengakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, perlulah kita untuk membuktikan bagaimana kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah berkata seperti ini hadirin rahimakumullah. Saya kayaknya ini dah. Napa saya jaga kisah Nabi Muhammad pakai nggak hadirin? Cek sampai lupa, tetap leman hadirin. Kayaknya sampai jaku 2 malam, 3 malam, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai tahunan hadirin. Apa kata Nabi SAW? Ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umami. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Hei sahabat, hei umatku, aku adalah jatah dari Allah Ta'ala untuk kalian sebagai Nabi kalian." Kalau kita mendapatkan Nabi Muhammad, tentu kita bangga. Wajar hadirin rahimakumullah. Kita agung-agungkan Nabi Muhammad. Ada lagi molot, mau selawat sampai ebuan poluan ebu, wajar. Kenapa? Bangga kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat kelanjutannya hadirin rahimakumullah. Wa antum haddi minal umami, kata Nabi Muhammad. Sedangkan kalian wahai sahabatku, kalian wahai umatku adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala untukku sebagai umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hadirin, sudahkah kita membanggakan Nabi Muhammad? Sudahkah kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Sudahkah kita dicintai oleh Nabi Muhammad? Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai al-asrah al-mubassirina bil jannah. Nabi Muhammad mengatakan, kalian sahabatku akan jadi temanku nanti di surga.
Kullu ashabi udul. Semua sahabatku adil dan mereka pasti masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat bangga amarga agaduan Nabi Muhammad. Ben Nabi Muhammad bangga agaduan umat seperti para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah. Begitu sahabat tiada, tabi'in tiada, tabi'in tiada, sampailah kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Rakerah. Bebanggaan Nabi Muhammad ke kula sareng panjenengan hadirin. Bebanggaan Nabi Muhammad hadirin. Hadirin rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq sampai menjadi Nabi Muhammad bangga ada ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Murafik hadirin. Benar asal Nabi Muhammad 24 jam. Sampai lo sempat ada hadirin Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Khattab sampai malamnya tidak tidur, sampai setiap saatnya membela Nabi Muhammad. Bahkan para sahabat banyak sekali mereka korbankan nyawanya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya untuk baginda tercintanya Nabi Muhammad SAW. Lantas hadirin, lantas pertanyaannya kita, kudu sareng panjenengan hadirin. Nabi Muhammad sudah setiap saat akhir hayatnya, Nabi Muhammad yang diteriakkan itu kita hadirin. Makanya pada orang seampun nangis kula sareng panjenengan sebelum ibu bapak kita hadirin. Bahkan ribuan tahun yang lalu, yaitu Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun yang lalu, di akhir hayatnya saat Nabi merasakan sakaratul maut. Ingat ya, sakaratul maut mereka hadirin paling sakit, perasaan sakit hadirin. Jaipon Nabi Muhammad SAW seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Jadi mon panjenengan menjalan silat pada ekoleng panjenengan negara senega tinapa korang lebih mon ledapak ke kolek bagian dalam pas kombi hadirin. Kolek itu rasanya sakaratul maut, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala hadirin. Riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan bagaikan pisau yang ditancapkan ke satu anggota tubuh kita berkali-kali hadirin. Itu rasanya sakaratul maut. Dalam posisi paneka hadirin rahimakumullah, panjenengan bakal lop pada kecompong panjenengan, bakal lop pada kamu bela panjenengan, bakal lop pada kapan apa yang saya kecintain sareng panjenengan hadirin. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mulai ditarik itu nyawa Nabi Muhammad SAW, yang paling dicinta dipanggil hadirin. Ya Allah salam Rasulullah. Siapa yang paling dicinta? Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Itu yang dipanggil. Di saat genting seperti itu, yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW bukan istri dan anaknya, bukan istri, anaknya, kerabat terdekatnya, melainkan yang dipanggil adalah kita. Hadirin rahimakumullah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, bentuk kemuliaan Nabi seperti itu, dan kalau dibahas sangat panjang sekali hadirin rahimakumullah. Yang perlu kita pelajari hadirin rahimakumullah, bagaimana kita membuktikan kepada Nabi Muhammad SAW. Amarkah di zaman sekarang hadirin rahimakumullah banyak orang yang keblinger. Belum tentu orang sekeluaran pondok terus jadi pecinta sejati Nabi Muhammad hadirin. Belum tentu saya pangkat kiai, profesor, doktor jadi pecinta sejati Nabi Muhammad hadirin. Bahkan yang sedang dalam keadaan viral di saat ini hadirin rahimakumullah, NU. Oning sareng NU. Nggih. Oning nama punten sareng NU aja dah. Organisasi kecintaan kita, organisasi sesepuh kita, organisasinya luar biasa, pendirinya luar biasa, bahkan diajarkan dengan tata cara, tata krama, akhlakul karimah luar biasa hadirin rahimakumullah. Tapi NU yang zaman sekarang ini, pimpinannya, pengurus-pengurusnya bucok hadirin. Bucok hadirin. Saya itu dulu punya kakek, ketua Ansor ada di Surabaya. Diceritakan saya punya kakek itu rutinan bermalam mata NPKI hadirin. Sangken cinta ada ke Ansor ben Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di Nyamplungan sana rutin tiap malam cari PKI. Jadi PKI setek ngetek. Zaman dulu PKI sudah banyak yang sembunyi-sembunyi hadirin. Seperti sekarang lebih rapi lagi. Zaman dulu PKI hadir atahlilan.
PKI na mangkat haji hadirin. PKI na asarongan akot caan hadirin. Kami cuma lamban na neka hadirin. Sampai saya pernah dapat cerita dari saya punya nenek. Umi, ibu saya sendiri nututi waktu itu. Masih usia 4 tahunan. Apa kata saya punya umi? Haji mak. Lima waktu mangkat ke masjid. Tak tahu lah. Begitu mulai dari masjid ngetelak kendiran NU. Petohoran sepi. Parah saat itu. Langsung di eksekusi. Dengan cara apa eksekusinya? Saat itu pakai bawa mobil Mercy ya, dijemput pakai mobil mewah. Begitu dijemput pakai mobil mewah, dimasukkan ngereng, dimasukkan ke pos yang sekarang jadi Masjid Ar-Raudhah, ada di perempatan Nyamplungan, Pegirian. Itu ada masjid di ujung. Nah, itu dulu pos tempat eksekusi PKI. Begitu sampai ke sana, hadir PKI. Ngaku. Suruh ngaku. Baru dia mengatakan, iya saya PKI. Sepora akin rapi ya. Baru nangis. Neser tangan gini gini. Neser tang bini deki jatiran randa. Subhanallah. Itu saya punya umi cerita. Saya punya umi cerita, saya punya nenek juga cerita. Karena saya tidak nututi saya punya kakek. Dikata, mon bini na jatiran randa. Kabila bigo. Digoda sama ansor-ansor di gala itu. Ditutup matanya, diikat tangannya, dimasukkan lagi ke Mercy, dibawa ke TRS Taman Remaja Surabaya. Di belakangnya itu ada pemakaman hadirin. Di belakangnya ada pemakaman. Dibawa ke situ. Ini yang bunuh ansor-ansor pemuda hadirin. Sudah gak mikir polisi, gak mikir apa. Begitu sampai ke sana Dembang, koi patenya kiye ya katanya. Pate. Saat itu juga langsung dipenggal dari belakang yang sudah ada sumur saat itu dibuat oleh kalangan teman-teman Ansor saat itu hadirin. Berani Ansor zaman dulu. Ansor zaman dulu. NU zaman dulu. Kalau zaman sekarang hadirin rahimakumullah bermesraan dengan PKI. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan PKI-nya yang jadi ketua Banser. Naudzubillahi min dzalik. Ini parah hadirin rahimakumullah. Baru-baru ini pengurus-pengurus NU itu termasuk ketuanya, termasuk ketua umumnya itu. Kenapa? Karena dia yang melegalkan, karena dia yang mengizinkan. Said Agil Sirot itu juga mengizinkan dan ada aktornya. Sekarang ganteng kayaknya lah hadirin. Sobung gondrong. Oh nih panjenengan. Setoman ada bujak Nabi Muhammad Rembes. Siapa? Gus Munafik. Kacong Munafik. Kacau. Jangan panggil Gus, jangan panggil Kiai hadirin rahimakumullah. Aktornya dia di dalam film itu. Apa filmnya? Dikasih judul hadirin rahimakumullah. Judulnya adalah Merah Putih versus Radikalisme. Judullah apa NU ini bakal berperang dengan orang yang menentang syariat Islam, orang yang melecehkan syariat Islam, orang yang menginjak-injak syariat Islam. Judulnya seolah-olah seperti itu. Subhanallah, begitu aja hadirin. Diklik filmnya luar biasa. Ada santriwati sama santri. Yang satu santri itu pakai sarung, yang santriwatinya pakai jilbab. Ketemu dengan santri yang pakai celana cingkrang. Ketemu dengan santri yang pakai cadar. Di dalam film itu disetting yang asarongan sajil babana tolo cadaran neku bendera merah putih. Saya cadaran, saya celana cingkrang, apa tuh bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul liwa'un nabi. Dikata sama santri ini, kamu gak cinta, walhasil dicaci maki sampai akhirnya di dalam film tersebut terjadi tawuran hadirin. Santreh atawuran.
Santre ada tawur. Wah, yang laki mukul yang laki, yang perempuan wah pencak, dikalahkan yang perempuan, sampai akhirnya terjadi yang perempuan tadi pakai jilbab datang ke perempuan yang pakai cadar, ditarik cadarnya, dibuang. Hadirin rahimakumullah. Kurang ajar mereka hadirin, bangsat mereka hadirin. Diajarkan kepada kita seolah-olah orang pakai cadar itu adalah radikalisme. Diajarkan kepada kita seolah-olah saat bawa bendera la ilaha illallah berarti radikalisme dan boleh untuk diperangi. Hadirin rahimakumullah. Panjenengan tak kira nang tandang hadirin. Nega keadaan dunia ampun model ketineka hadirin. Sudah disusupi pesantren-pesantren dengan seperti itu. Pesantren zaman sekarang sudah gak dibikin mutolaah kitab. Pesantren zaman sekarang digunakan untuk syuting film hadirin. Jauh dari Nabi Muhammad hadirin. Jauh dari syariat. Mari jangan butuh sampai itu hadirin. Ini PR besar bagi kita hadirin. Ini NO-nya bikin seperti itu. Dan tanda tangan Agil Siwatnya hadirin. Diresmikan, di-upload di NO channel. Berarti kan mulai dari upload saat kebaik film sengijinaki pada gila dan api hadirin. Setuju apa punten? Setuju apa punten? Pasal apain sengijinaki film mereka berarti ki? Berarti ki? Pantas abadi badai pondok pesantren pemasok ke porong rumah sakit jiwa hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan dunia kita, keadaan Indonesia saat ini hadirin rahimakumullah. Maka depan dengan bagus menarang sarang toju sarang Habibana Rizik dalam ormas FPI hadirin rahimakumullah. Naik kelas karya ya, tanya yakin sarang panjenengan. Tanya yakin. Seragam beli dapat dari mana? Dia mereka keluarkan uang sendiri hadirin. Maka para laskar ini mereka adalah termasuk orang-orang yang paling membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah keluar uang sendiri, ikut pelantikan ki ekol tokol, ya dididik kilat dengan seperti itu caranya, ditaruh di depan. Ini maksudnya apa? Biar kalau ulamanya ada apa-apa dia yang siap mati hadirin. Mereka ini yang siap mati. Tanya kini bajar apa punten, bagaimana bajar? Bohong. Kalau ada orang yang bilang FPI uangnya dapat dari negara, itu bohong hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, imam kita tercinta Habibana Rizik itu beliau orang yang sangat ikhlas. Bahkan siapapun yang tidak ikhlas tidak akan mampu bertahan di ormas ini hadirin. Amar kenapa? Lole open bodoh rapat keman diman, keluar bensin TV, harus libur saatnya kerja. Kalau sudah waktunya rapat kumpul, apapun disampingkan dulu. Mereka benar-benar lillahi ta'ala. Mohon panjenengan agak abung-gabung pada dalam front pembela Islam hadirin rahimakumullah. Jaminannya adalah kebanggaan dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Saat ini kita punya Habib yang paling kosak kejernih. Kalau saya katakan Habib yang paling banyak pahalanya. Bukan hanya ilmunya alim, bukan hanya karena nasabnya intisab ila Rasulullah kepada Nabi Muhammad, tapi Habib paling kosak kejernih. Siapa beliau? Habibana Rizik. Kiai paling kosak kejernih Habibana Rizik. Dai paling kosak kejernih Habibana Rizik. Kenapa hadirin rahimakumullah? Paling sukar perjuangannya di Indonesia adalah Habibana Rizik Sihab hadirin. Sampai diusir, gak bisa tinggal di kampungnya sendiri. 4 tahun hadirin. Istrinya diteror, anaknya diteror, dirinya diteror, keluarganya diteror, ditembak, akan dibakar. Itu terjadi kepada Imam Rizik. Kenapa begitu? Karena kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW saat beliau berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ajruki ala gadril masaqqah. Kata Nabi SAW, Aisyah kan cerana heda tergantung daripada kadar kesulitannya.
Semakin sulit, pahala semakin banyak. Kita lihat hadirin, di dalam berjuang saat ini, siapa yang paling sulit? Siapa yang paling sulit hadirin? Habibana, dakwahnya paling sulit. Habibana Rizik hadirin. Sampai dengan dalam keadaan yang sedemikian hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, jangan tenang-tenang seperti tadi yang dikatakan oleh Kiai. PKI sudah ada di mana-mana, nyamar ketirengkila. Pada PKI seada ASEAN datang ke DPR PR, duduk di sana, makan gaji dari kita. Jangan takut hadirin, mereka itu hidup karena sebab kita. Mulai daripada DPR, MPR, mereka itu makan uangnya kita hadirin. Sampai ke polisinya semua makan uangnya kita. Yang gaji mereka adalah kita. Oh, saya pernah duduk dengan salah satu kawan saya yang masuk ke dalam Departemen Perwakilan Rakyat itu hadirin. Di dalamnya hadirin rahimakumullah, kasurnya itu harus 60 juta, mereknya King Coil. Kasur itu sekitar juta pak. Insyaallah panjenengan nengelit tok teman. Mereknya King Coil. Itu standarnya itu. Kasur harus King Coil. Mobil standarnya seperti ini. Rumahnya harus ada AC-nya. Siapa yang kasih mereka? Uang dari kita hadirin rahimakumullah. Tapi dasar sungguh dasar, mereka itu memanfaatkan apa yang kita beri untuk keperluan perut mereka sendiri hadirin rahimakumullah. Sampai berani melakukan banyak hal cara untuk agar perutnya semakin kenyang, semakin gendut, perut istrinya, perut anaknya, perut keluarganya numpuk harta daripada umat ini hadirin rahimakumullah. Sampai melakukan hal-hal apapun itu sifatnya hadirin. Dimunculkanlah undang-undang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu pak, penikeng sokor, buruh pabrik saja yang susah. Ketika Omnibus Law itu nanti diresmikan, ini kita akan bicarakan tentang kita punya negeri. Bucong Indonesia hadirin sekarang ini. Busuknya Indonesia. Dimunculkan sama presiden Omnibus Law. Apa di dalam Omnibus Law itu? Ada PR besar hadirin. Nanti ekspor impor itu akan dipermudah. Bukan sokor pabrik saja, bukan buruh pabrik saja yang kesulitan hidup nantinya, tapi juga para petani. Kenapa begitu? Impor akan dibebaskan, dipermudah datang. Begitu semakin mudah, harganya murah, barangnya lebih bagus. Kira-kira kalau dijual di Indonesia, orang mau pilih yang mana? Yang murah, yang dan itu datangnya dari luar negeri hadirin. Sehingga apa? Panjenengan oleh namen blok paju, namen bekoh, namen padi, namen apa kalian pergi. Kenapa? Datang dari luar negeri, barang-barang yang murah dan lebih bagus hadirin. Makanya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah panjenengan yang paling rezeki seraja. Napa rezeki raja neka? Wujudnya Front Pembela Islam di Indonesia hadirin. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Banggalah siapapun yang dekat dengan Front Pembela Islam. Kenapa begitu? Paling tulus, paling ikhlas di dalam memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi hadirin, video baru, Bapang Randa. Bapang Ran siapa? Abu Janda. Ini banser hadirin, ngakunya banser. Bikin video. Ya, nih saya ada di dalam kafe asli Paris. Makan makanan Paris. Karena apa? Nabi Muhammad gak mengajarkan kalau Nabi dicaci melawan orang yang mencacinya. Maafkan saja, lanjut kita makan, jangan boikot, maksudnya begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi hadirin rahimakumullah. Insyaallah man badaya dan abdina ibatin salam hadirin. Hadirin,
Kalau Nabi dihina, Nabi gak marah, itu wajar. Kenapa? Salah satu sifatnya Nabi Muhammad yang luar biasa itu. Tapi hadirin rahimakumullah, saat kita sebagai umatnya Nabi, kemudian Nabi itu dihina, kita diam, berarti kita tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad simbol Islam. Nabi Muhammad ini simbolnya Islam, maljana Islam, sebabnya Nabi Muhammad. Panjenengan tadi orang tua, siapa yang hak ada kepada panjenengan sebab Nabi Muhammad. Seluruh keadaan akhlak tata krama yang dimiliki oleh umat manusia ini karena sebab Nabi Muhammad SAW. Simbolnya Islam adalah Nabi Muhammad, sehingga wajib bagi kita hadirin rahimakumullah, saat Nabi Muhammad dihina, saat Nabi Muhammad dicaci, saat Nabi Muhammad dikucilkan, kita persembahkan kita punya leher untuk Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya sama yang hadir di sini semuanya, kira-kira kalau ketemu dengan orang yang menghina Nabi Muhammad, diam atau tidak?